Di antara kelebihan daripada surat Al-Kahfi ini adalah bahwa surat ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 5 surat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat yang pertama adalah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah yang selalu kita baca ketika mengerjakan ibadatus shalah, ya ketika mengerjakan ibadah salat. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Anfal. Ini juga adalah surat yang diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga surat Saba, surat Fatir, dan surat Al-Kahfi ini. Jika diibaratkan ya bahwa pujian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di awal-awal surat ini itu adalah diperumpamakan seperti jika dalam sebuah pidato atau sebuah ceramah atau sebuah khutbah yang dimana selalu dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh materi-materi, tema-tema dan poin-poin penting di dalam Al-Qur'anul Karim itu diawali dengan surat-surat ini yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pujian kepadanya. Dan ini adalah di antara maziyah hadhihi surah, di antara kelebihan daripada surat ini, surat Al-Kahfi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia adalah Zat yang telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada sang hamba pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada sang Rasul yang melalui malaikat yang mulia, malaikat Jibril alaihi salam. Dan ketika surat Al-Kahfi ini diturunkan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam riwayat bahwa dia diiringi, dikawal oleh 70.000 para malaikat. Sebuah surat yang memiliki keagungan luar biasa, kelebihan yang sangat dahsyat, karena di dalamnya mengandung nilai-nilai, pelajaran-pelajaran, mengandung hikmah-hikmah, ibroh-ibroh yang akan membimbing kehidupan umat manusia di atas muka bumi ini dalam menghadapi semua fitnah, cobaan-cobaan, dan juga ujian-ujian terutama berkenaan tentang fitnah akhir zaman. Dikawalnya surat Al-Kahfi ini oleh 70.000 para malaikat menunjukkan keagungan, kemuliaan, dan kebesaran yang ada di dalamnya. Demikian yang kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu riwayatnya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk membaca surat ini dalam 1 minggu minimal 1 kali, yaitu adalah pada hari Jumat. Ini adalah karena di dalam surat Al-Kahfi ini terdapat tema-tema besar, terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat penting yang harus kemudian selalu hadir dalam benak, diri, dan pikiran setiap kaum muslimin, agar kemudian setiap kaum muslimin tidak lalai, tidak lupa, dan tidak terlena dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan di dalam surat Al-Kahfi yang mulia ini. Maka kemudian kita disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi minimal dalam seminggu adalah 1 kali, yaitu pada hari Jumat, baik dibaca pada malam harinya ataupun dibaca pada siang harinya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan bahwa ketenangan itu ada pada dalam zikir, ada dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala,
Dan zikir yang paling utama adalah qiraatul Quran, membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan yang paling penting lagi adalah bahwa surat Al-Kahfi ini disebutkan oleh Rasulullah SAW akan mendatangkan ketenangan, mendatangkan ketentraman bagi siapa yang membacanya dengan penuh penghayatan dan pentadaburan. Bahwa disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Barra Ibnu Azib radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa suatu ketika di malam hari beliau membaca surat Al-Kahfi ini. Dan kemudian di tengah-tengah beliau membaca surat yang mulia ini, tiba-tiba turun awan dari langit yang selalu memutar dan mendekati beliau. Saat itu ketika beliau membaca surat ini, beliau berada di dekat kudanya yang sedang diikat. Dan kuda itu kemudian merasa gelisah dan berusaha untuk lari karena melihat sesuatu yang tidak biasa. Sampai akhirnya kemudian ketika telah tiba waktu pagi, sahabat yang mulia ini datang menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kisahnya apa yang beliau alami di malam hari ketika membaca surat Al-Kahfi. Nabi kemudian beliau menjawab bahwa yang dirasakan ketika membaca surat Al-Kahfi di malam tersebut itu adalah ketenangan. Tilkas sakinatu tanazzalat al-Quran. Itu adalah ketenangan yang Allah turunkan sebab dibacakan Al-Quran, ya terutama surat Al-Kahfi pada malam itu. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa surat Al-Kahfi jika dibaca dengan penuh penghayatan, dengan penuh pentadaburan, maka akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kedamaian dalam jiwa, akan mendatangkan kenyamanan dalam diri, dan ketentraman dalam sanubari. Dan ketenangan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh siapapun, terutama dalam menghadapi berbagai macam problematika, dalam menghadapi setiap masalah yang ada dalam keseharian. Seseorang jika memiliki jiwa yang tenang, pikiran yang dipenuhi dengan kenyamanan, ketenangan, maka dia akan sanggup dan mampu menghadapi setiap cobaan dan ujian apapun. Tapi sebaliknya, ketika seseorang berada dalam situasi kalut, dalam ketertekanan, dalam keadaan jiwa yang tidak stabil, pikiran yang kacau, maka dia akan mendapati banyak masalah dalam menghadapi berbagai macam problematika. Maka membaca surat Al-Kahfi di antara kelebihan dan keutamaannya adalah dia akan mendatangkan ketenangan, kedamaian di dalam hati. Dan kemudian Rasulullah SAW beliau juga menyebutkan bahwa surat Al-Kahfi ini akan memberikan cahaya ke dalam jiwa, hati, dan pikiran bagi orang-orang yang membacanya dengan penuh pentadaburan.